Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Hore ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu game Monopoly. Perkenalkan, saya Yuditi Astrikanira, NIM 21121910. Saya Ahmad Muhaimin dengan NIM 21121870. Saya Ahmad Nurseta dengan NIM 21121956. Saya Dimas Ibnaryoso dengan nomor NIM 21122163. Baik, di sini saya akan membacakan tentang aspek story dari game Monopoly, yaitu deskripsi project. Monopoly adalah sebuah permainan papan yang terdiri dari 2 hingga 8 pemain yang berusaha membeli, membangun, dan mengelola properti serta keuangan mereka. Tujuan utama dari permainan ini adalah untuk menjadi pemain terkaya dengan memiliki aset properti dan uang yang paling banyak dibandingkan pemain lain. Dalam permainan monopoli, setiap pemain akan memulai dengan jumlah uang yang sama dan diberikan kesempatan untuk membeli properti di sekitar papan permainan, seperti tanah, gedung, dan stasiun kereta api. Setiap kali pemain melewati titik awal papan permainan, mereka akan menerima uang yang disebut gaji, yang dapat digunakan untuk membeli lebih banyak properti atau membangun bangunan di properti yang sudah dimiliki. Selama permainan, pemain juga dapat memperoleh kartu keberuntungan yang dapat memberikan hadiah atau denda. Ada juga kotak penjara di papan permainan yang dapat membuat pemain kehilangan gilirannya atau membayar uang untuk keluar dari penjara. Di akhir permainan, pemain dengan kekayaan terbesar akan menjadi pemenang. Namun, permainan monopoli dapat memakan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan, tergantung pada berapa banyak pemain yang terlibat dan keberuntungan masing-masing. Dalam versi game monopoli yang lebih modern, pemain dapat memainkan permainan ini dalam format digital, baik secara online atau perangkat mobile dengan fitur-fitur yang menambah keseruan permainan, seperti animasi, suara, dan visual yang menarik. Tema atau genre dari game Monopoly yaitu strategi dan kecerdasan. Sinopsis cerita dari game Monopoly yaitu pada awal permainan, setiap pemain akan memulai dengan jumlah uang yang sama dan berusaha untuk membeli properti di sekitar papan permainan. Namun, karena setiap pemain hanya memiliki jumlah uang terbatas, maka mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati setiap pembelian properti dan memperhitungkan strategi yang tepat untuk menangkan permainan. Selama permainan, pemain dapat mengalami keberuntungan atau kesialan dengan menerima kartu keberuntungan yang dapat memberikan hadiah atau denda. Selain itu, pemain juga dapat masuk ke dalam kotak penjara dan harus membayar uang untuk keluar atau kehilangan gilirannya. Saat pemain membangun bangunan di properti mereka dapat meningkatkan nilai properti dan menghasilkan lebih banyak uang setiap kali pemain lain melewati properti tersebut. Namun, pemain juga harus membayar biaya pemeliharaan untuk bangunan tersebut dan harus memperhitungkan dengan cermat keuntungan yang akan didapat. Di akhir permainan, pemain dengan kekayaan terbesar akan menjadi pemenang. Namun, permainan monopoli tidak hanya tentang menjadi kaya, melainkan juga tentang strategi, keberuntungan, dan kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Aspek mekanik. Action, basic action. 1. Mengocok dadu. 2. Membeli properti. 3. Membangun bangunan. 4. Membayar sewa. 5. Mengambil kartu keberuntungan. 6. Masuk penjara. 7. Menang. Strategi action. 1. Pilih properti dengan bijak. 2. Kelola keuangan dengan hati-hati. 3. Jangan ragu untuk menegosiasi harga. 4. Membangun bangunan dengan hati-hati. 5. Gunakan kartu keberuntungan dengan bijak. 6. Hindari penjara. 7. Reinvestasikan keuntungan. 1. Tujuan permainan adalah menjadi pemain terkaya dalam permainan dengan mengumpulkan uang dan aset properti. 2. Setiap permainan akan memulai permainan dengan jumlah uang yang sama dan akan melempar dadu untuk menentukan jumlah langkah yang akan diambil di sekitar papan permainan.
3. Ketika permainan mendarat di atas properti yang belum dimiliki oleh pemain lain, mereka dapat membeli properti tersebut dengan membayar harga yang telah ditetapkan. 4. Jika pemain tidak ingin membeli properti tersebut akan dilelang dan pemain lain dapat membelinya dengan menawar harga tertinggi. 5. Pemain dapat membangun bangunan seperti rumah atau hotel di atas properti mereka untuk meningkatkan nilai properti dan menghasilkan lebih banyak uang ketika pemain lain mendarat di properti tersebut. 6. Ketika pemain mendarat di atas properti yang dimiliki oleh pemain lain, mereka harus membayar biaya sewa yang telah ditetapkan. 7. Pemain dapat mengambil kartu keberuntungan untuk mendapat hadiah atau denda yang dapat mempengaruhi keuangan mereka. 8. Pemain yang mengalami kesialan atau melanggar aturan dapat dijatuhi hukuman seperti masuk ke dalam kotak penjara dan harus membayar uang untuk keluar atau kehilangan giliran. 9. Permainan berakhir ketika hanya satu pemain yang tersisa atau ketika salah satu pemain menjadi bangkrut. 10. Pemain yang memiliki jumlah uang dan aset properti terbanyak akan menjadi pemain. Objek dari permainan monopoli adalah tabel permainan. Dan atributnya adalah uang, properti, dadu, karakter pemain, dan kartu. Stats. Berjalan maju mengikuti angka dadu. Bisa mendapat pelanggaran ketika mendapat dadu yang menunjukkan kekuatan tersebut dengan angka yang ditentukan. Ketika pemain mendapatkan angka dadu yang menunjukkan bahwa pemain mendarat di pulau kosong, bisa keluar dengan cara menunggu giliran dadu dan melempar dadu dengan angka yang sama biar bisa keluar dari pulau. Ada pula cara yang kedua untuk keluar dari pulau kosong, yaitu dengan membayar kapal nelayan untuk mengeluarkannya. D. Aspek estetik. Jika kita membuka aplikasi, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Klik start, maka akan muncul beberapa pilihan yang akan kita mainkan. Jika kita memilih multiplayer, lalu akan muncul pilihan beberapa player yang akan bermain dengan Anda. Beginilah tabel yang kalian mainkan. Tabel ini masih dalam pengembangan. Oke, selanjutnya aspek teknologi. Di sini flowchart dari gameplay adalah yang pertama adalah halaman utama, lalu akan menuju ke proses loading, lalu akan menginputkan jumlah pemain yang bermain, lalu kita akan masuk ke gameplay. Lalu di sini kita menggunakan input yang diwakilkan dengan mengacak dadu untuk menentukan jumlah langkah, lalu player melangkah sesuai dengan jumlah input angka dadu. Lalu jika berhenti kita bisa memilih untuk membeli properti. Lalu akan ada pengecekan harga properti dengan dana yang dimiliki player. Jika dana cukup, sistem akan membangun rumah atau hotel sesuai decision sebelumnya. Pemain yang terakhir bertahan dari kebangkrutan adalah pemenang dan permainan selesai. Lalu untuk use case actor, di sini memulai permainan, lalu melempar dadu, karakter melangkah, karakter berhenti, dan seterusnya lempar dadu, seperti itu terus. Lalu berjalan dengan cara bermain. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Di sini pemain memilih memulai permainan dan akan menampilkan papan monopoli. Lalu setiap pemain bermain akan ada timer waktu yang berjalan untuk membatasi lama pemain bermain. Lalu selanjutnya activity diagram gerak bidang. Di sini sistem akan cek kondisi karakter. Lalu jika karakter dapat bergerak maju atau dalam kondisi bebas, karakter bergerak mengikuti jumlah angka dadu dan tidak pun bergerak. Lalu kalau jika berada di penjara akan muncul pesan karakter dapat bergerak dan urutan main karakter akan di skip. Ya, sekian dari kelompok tim Hore. Kurangnya mohon maaf, lebihnya mohon disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.